diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan kami di program Pelajaran Alkitab, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa dari subtema pelajaran sekolah sahabat triwulan ketiga ya sekarang ya, tentang pelajaran ketujuh membagikan firman, dan kita di hari Selasa ini dengan judul manfaat mempelajari firman Allah. Dan bersama dengan saya sudah ada teman saya nih, Ana. Halo Ana, apa kabar? Halo Kak Arwin, kabar baik, puji Tuhan. Halo penonton sekalian. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Ana sudah bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini. Oke, Ana nih, judul kita hari Selasa ini manfaat mempelajari firman Allah. Oke, kalau aku baca nih di alinea pertama nih Ana, menarik nih. Ini ada beberapa tulisan ya, atau apa ya, testimoni lah ya, mungkin ya, review dari para rasul-rasul. Jadi ada Petrus, Yakobus, dan Paulus yang menuliskan kepada kita semua tentang manfaat dari firman Allah. Ana boleh dong dibagiin kita, dibantu kita untuk dari Petrus ini nulisin tentang apa yang ditulis Petrus, Yakobus, sama Paulus. Nah, jadi di pelajaran di hari Selasa ini kan manfaat mempelajari firman Allah nih ada 3 rasul di sini ya. Jadi Rasul Petrus, Yakobus, Paulus ini ternyata punya pandangan berbeda nih Kak Arwin ya mengenai firman Allah itu seperti apa gitu ya. Manfaatnya manfaatnya itu seperti apa. Nah, kalau dari Rasul Petrus sendiri di 2 Petrus 1 ayat 4 nanti bisa dibaca sendiri bahwa di situ Rasul Petrus mengatakan janji-janji kitab suci itu sudah menjadi bagian dari kodrat ilahi kita gitu. Jadi kita itu sudah dikodratkan memang untuk firman Allah itu memang dikodratkan untuk kita gitu ya. Jadi menurut Rasul Petrus begitu. Nah, kita sudah ada dalam rancangannya. Iya, betul ya, kayak sudah digariskan gitu ya. Kalau dari Yakobus ini berbeda lagi gitu. Kalau Yakobus ini berbicara tentang firman yang tertanam di dalam hati kita itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Nah, menyelamatkan jiwa kita. Jadi titik beratnya di penyelamatan gitu ya. Selain apa tadi yang pertama kodrat ya, manfaatnya memang sudah kodrat kita, lalu untuk menyelamatkan jiwa. Iya, betul sekali. Nah, yang ketiga itu Rasul Paulus menambahkan bahwa firman itu merupakan kasih karunia dan berkuasa untuk apa? Untuk membangun. Nah, membangun lalu menganugerahkan kepada kita bagian. Jadi lebih berbicara tentang anugerah gitu ya Kak ya. Oke, kalau Ana sendiri dari pelajaran hari Selasa ini ada sesuatu yang bisa dibagikan ke kita nggak? Oke, kalau sebenarnya kalau dari ketiga rasul ini sudah jelas ya Kak ya, dikatakan bahwa firman Allah manfaatnya itu seperti apa. Tapi lebih mengerucut lagi bahwa manfaat dari Alkitab ataupun firman Allah ini tujuannya tuh satu, pasti tentang penebusan. Nah, tentang penebusan. Nah, penebusan itu ada di dalamnya ada banyak hal lagi nih gitu. Jadi di dalam penebusan itu yang jelas pasti ada suatu perubahan. Nah, seperti yang kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya di pelajaran di Lambang-Lambang, kalau nggak salah waktu itu dibawakan oleh Kak Ilvan ya, itu dikatakan yang pertama hari Minggu itu dikatakan ada perubahan gitu. Nah, ini sama. Jadi memang manfaat dari mempelajari firman Allah ini jelas bahwa dituntut kita untuk berubah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana perubahan kita, yang tentunya perubahannya itu menuju kepada Kristus atau sama seperti Kristus. Karena kita sudah kenal sama Kristus, pasti ya perubahannya ke arah sana ya pastinya ya. Betul. Itu adalah hal yang positif. Oke. Jadi inilah mungkin yang manfaat mempelajari firman Allah yang bisa Ana bagikan. Dan Ana juga di sini kalau boleh menambahkan ya, ini Rasul Paulus ya, ini ayat juga sering kita dengar ya, sini sangat familiar. Nah, nanti penonton boleh membaca sendiri di rumah dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, ini kalau boleh saya rangkum, ini ada nih di buku pelajaran sekolah sahabat kita. Ini di alinea yang kedua di bawah yang dicetak tebal itu. Menurut Paulus ya, ini firman Allah ini bermanfaat untuk mengajarkan doktrin. Nah, selain itu juga dikatakan yang pertama mengungkapkan kebenaran
dan memperlihatkan kesalahan. Jadi lebih ke apa? Kalau sesuatu kita nggak kenal nih, ya ini paling basic sih, paling dasar. Kalau anak kecil dimarahin sama orang tuanya, tapi kalau dia dimarahin aja tanpa diberitahu apa kesalahannya, pasti kan dia akan mengulang kembali kan kesalahan itu. Jadi ini memang firman Allah ini seharusnya mengungkapkan, ya kan, menjelaskan, ya, memperlihatkan kesalahan kita. Betul. Nah, berikutnya adalah menjelaskan rencana Allah untuk manusia. Jadi supaya kita tahu, ya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Petrus, kita ini jadi bagian kodrat Allah, ya, jadi rencana rancangan Allah untuk kita, dan adalah rancangan keselamatan. Berikutnya manfaat firman Allah itu juga untuk menegur dosa-dosa kita supaya kita tahu kesalahan-kesalahan kita, dan begitu juga mengoreksi pikiran kita yang salah, kita keliru dikoreksi, kita tahu. Dan setelah itu semua yang saya bisa dapatkan di sini, yang terakhir adalah dengan mengajar. Ya, kita diajar dalam kebenaran. Wah, jadi kayak ini sudah paket komplit sih, ya kan. Jadi kalau seorang murid, ya, karena kayaknya kalau Ana sendiri kan guru ya. Iya. Kayak paling rumit itu ngajar mana? Grade mana? SD, SMP atau SMA? Jadi kalau sekarang sih lebih ke nggak sulit atau tidaknya gitu, mungkin lebih ribetnya gitu ribetnya, ya. ribetnya. Kalau ribetnya itu memang ribet di awal gitu, karena berarti di kelas-kelas bawah, anak-anak SD ya, iya, anak-anak SD, karena di situ adalah masih raw banget ya, masih waktu emas banget ketika itu membentuk kita salah langkah sedikit saja udah. Iya, mereka masuknya ke gitu ya. Betul sih. Jadi mungkin kita sekarang secara kerohanian nih masih kadang bisa jadi dalam fase mungkin nggak SD banget sih ya. Mungkin kita remaja gitu kan ya, kayak remaja SMP gitu ya. Jadi kalau sebagaimana dalam 2 Timotius 3:14-17 ini, kalau kerohanian kita mengerti ya manfaat dari mempelajari firman Allah ini, kita akan menjadi bertumbuh ke arah remaja, dewasa, ke kedewasaan kerohanian yang lebih baik. Ya, saya nggak bilang sempurna ya, pasti nggak mungkin kita manusia berdosa kan sekarang ini, nggak mungkin mencapai kesempurnaan. Tapi yang pasti kita akan lebih baik dan kita bisa memahami nih, kita sudah diungkapkan kebenaran, ya kan? Betul. Supaya kita tahu kesalahan kita, lalu dijelaskan, ya kan, bahwa kita ini bagian dari rancangan Allah. Juga kita ditegur dosa-dosa kita, lalu dikoreksi, bukan hanya dikoreksi, dan yang terakhir itu kita diajar. Iya. Nah, dengan kita memahami firman Allah, manfaat ini kita paham, setelah kita paham ya ini jadi jadi senjata kan buat kita ya, Ana ya, betul ya. Karena sebenarnya pelajaran kita minggu ini kan titik beratnya lebih kepada firman Allah ini untuk di-share, dibagikan. Nah, iya sih kan? Kak Arun. Jadi lebih ke di sini juga di buku Sekolah Sahabat juga sudah dijelaskan bahwa ketika kita sudah tahu, oh ternyata yang benar seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika kita sudah ada di SD, di SMP, mungkin remaja, dewasa, ketika kita sudah dewasa kan kita ngerti gitu ya. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Dan Tuhan katakan di sini bahwa ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, mereka juga secara radikal berubah. Jadi ketika kita sudah berubah, itu secara otomatis ketika kita membagikan ke orang lain pun itu juga akan berubah, yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita bagikan itu. Jangan lupa ya, firman Allah ini tapi yang pasti adalah sarinya adalah tentang kabar keselamatan. Betul. Yaitu pengenalan kita akan juru selamat. Itu yang paling dasar sih. Jadi kayak di pembukaan hari Minggu itu kan, di hari Sabat petang itu diceritakan kalau sekalipun alam itu bisa menceritakan akan firman Allah, tapi alam itu belum cukup lengkap karena alam itu tidak menceritakan kabar keselamatan. Nah, satu-satunya kabar keselamatan yang bisa kita dapatkan adalah melalui mempelajari firman Allah. Iya, betul sekali. Jadi kita juga harus mengajak orang-orang untuk mempelajari firman Allah supaya boleh mengenal akan Kristus ya sebagai keselamatan kita. Oke.
Baik, mungkin ini saja yang bisa kami bagikan kepada para penonton sekalian, dan kami juga rindu untuk mengajak penonton sekalian yang menyaksikan tayangan kami pada saat ini untuk boleh mempelajari pelajaran Alkitab melalui sekolah sahabatnya masing-masing dan memperoleh pengalaman pribadi untuk mengenal akan firman Allah. Sekian yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati.